Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan anggota kelompok kami. Dan nama saya Muhammad Daiko Asdam Husain, NIM akhir 095 Prodi HKI. Saya Muhammad Zeki Fikri, NIM akhir 134. Saya Muhammad Yusuf Mukafi, NIM 058. Saya Muhammad Saiful Ihwan, NIM akhir 128. Saya Muhammad Saudi Ubay, NIM akhir 152. Saya Yumna Mutiar Sasi, NIM akhir 121. Oke, dari anggota kelompok 1 akan menerangkan penjelasan persidangan dari tahap pendahuluan sampai tahap putusan. Langsung saja yang pertama yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan. Yang pertama yaitu pemeriksaan administrasi di kepaniteraan. Yang kedua, dimisal prosedur oleh Ketua PT UN pasal 62 UU nomor 5 1986. Yang terakhir yaitu pemeriksaan persiapan pada pasal 63 UU nomor 5 tahun 86. Selanjutnya pembacaan gugatan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang. Dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Pembacaan jawaban pasal 74 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1987. Pemeriksaan sengketa dimulai dengan pembacaan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang, dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban. Oke, selanjutnya tahapan persidangan pengadilan tata usaha negara yaitu tahap replik dan duplik. Replik pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan hanya sampai dengan replik asal sertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus disaksana oleh hakim. Duplik pasal 75 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harus dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim. Dan selanjutnya yaitu ada pembuktian pasal 100 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada surat atau tulisan, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, yang keempat pengakuan para pihak, dan yang kelima pengetahuan hakim. Lalu berikutnya yaitu kesimpulan. Dasar hukumnya pasal 97 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing. Lalu yang terakhir adalah putusan. Dasar hukum pasal 108 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Putusan yang pertama putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan atas perintah hakim ketua pengadilan. Lalu yang terakhir yaitu putusan. Dasar hukum pasal 108 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Bacaan putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan atas perintah hakim ketua, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Yang terakhir, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ya, selanjutnya setelah dari tahap pendahuluan sampai tahap putusan, yaitu ada satu lagi, pengajuan upaya hukum. Pihak yang tidak setuju dengan putusan pengadilan tata usaha negara dapat mengajukan upaya hukum terhadapnya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan undang-undang. Upaya hukum yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia yakni atau upaya hukum biasa yang diajukan terhadap suatu putusan yang belum berkekuatan hukum tetap
dan belum dilaksanakan, upaya hukum ini terdiri dari 1. Upaya hukum banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN atau disebut Tata Usaha Negara. 2. Upaya hukum kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung atau disebut MA. 2. Upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap baik yang sudah ataupun belum dilaksanakan, yaitu upaya hukum peninjauan kembali atau disebut PK, merupakan satu-satunya upaya hukum luar biasa. Wes Mbak, 1, 2, 3. kami dari anggota kelompok 1 atau bisa disebut anggota Tangi Awan. Sekian. Dan terima kasih. Terima kasih. Dah.